warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amanda Devi Puspitasari, NPM 20010720001, Program Studi Tadris IPS Kelas A Semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pemikiran kalam Qadariyah dan Jabariyah. Materi pemikiran kalam Qadariyah dan Jabariyah meliputi A. Definisi dan sejarah munculnya Qadariyah dan Jabariyah, B. Ajaran-ajaran Qadariyah dan Jabariyah, C. Ciri-ciri pemikiran paham Qadariyah dan Jabariyah, D. Pengaruh ajaran Qadariyah dan Jabariyah bagi umat Islam. A. Definisi dan sejarah munculnya Qadariyah dan Jabariyah. 1. Qadariyah. A. Asal-usul kemunculan Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadaro yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dalam hal ini Harun Nasution menegaskan bahwa kaum Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. 2. Jabariyah. B. Asal-usul kemunculan Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat Al-Jabar, itu artinya Allah Maha Memaksa. Asy Syahratsyan menegaskan bahwa faham Al-Jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah. B. Ajaran-ajaran Qadariyah dan Jabariyah. 1. Doktrin-doktrin Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan daya. Salah seorang pemuka Qadariyah yang lain, An-Nazam, mengemukakan bahwa manusia hidup mempunyai daya. Selagi hidup manusia mempunyai daya, ia berkuasa atas segala perbuatannya. Dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya, dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Dalam kaitan ini, bila seseorang diberi ganjaran baik dengan balasan surga kelak di akhirat, dan diberi ganjaran siksa dengan balasan neraka kelak di akhirat, itu berdasarkan pilihan pribadinya sendiri, bukan oleh takdir Tuhan. 2. Doktrin-doktrin Jabariyah. Menurut Asy Syahratsyan, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, ekstrim dan moderat. Di antara doktrin Jabariyah ekstrim adalah pendapatnya bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, kalau seseorang mencuri, perbuatan mencuri bukanlah terjadi atas kehendak sendiri, tetapi timbul karena kode dan qadar Tuhan yang menghendaki demikian. Doktrin Jad secara umum sama dengan pikiran Al-Ghurabi menjelaskan sebagai berikut. Al-Quran itu adalah makhluk, oleh karena itu dia baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. C. Ciri-ciri pemikiran paham Qadariyah dan Jabariyah. 1. Ciri-ciri pemikiran paham Qadariyah. Paham Qadariyah memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mereka meyakini bahwa mereka berkuasa atas segala perbuatan-perbuatannya. Manusia yang melakukan baik atas kehendak maupun kekuasaannya, dan manusia pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas atau kemauan dan dayanya. Paham takdir dalam pandangan Qadariyah bukan dalam pengertian takdir yang umum dipakai oleh bangsa Arab ketika itu, yaitu paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam perbuatan-perbuatannya, manusia hanya bertindak menurut nasib yang telah ditentukan sejak zaman azali terhadap dirinya. Dalam paham Qadariyah, takdir adalah ketentuan Allah yang diciptakannya berlaku untuk alam semesta beserta seluruh isinya semenjak azali. 2. Sedangkan ciri-ciri
khas yang ada dalam paham Jabariyah. Sebaliknya, jika Qadariyah memiliki paham bahwa yang mereka lakukan adalah atas kehendaknya, paham Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya, melainkan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya atau dikenal dengan istilah predestination. Pengaruh ajaran Qadariyah dan Jabariyah bagi umat Islam. Paham Jabariyah dan Qadariyah, dua aliran yang kelihatannya sangat berlawanan. Jabariyah menghilangkan usaha manusia, sedangkan Qadariyah menghilangkan campur tangan Tuhan dalam urusan manusia. Akan tetapi, pada prinsipnya tidak seorang pun yang bisa mengamalkan 100% salah satu aliran tersebut. Sebab, dalam sejarahnya, orang yang paling Jabariyah seperti sahabat Rasul yang konsen hidup di masjid pun mengeluh tentang kehidupan mereka. Begitu pula orang yang sangat percaya akan kemampuannya sendiri seperti Firaun juga harus bersikap pasrah ketika terdesak oleh keadaan pada saat itu berupa ditenggelamkan dalam laut sehingga meminta pertolongan Tuhan. Pertanyaan dan jawaban mengenai materi pemikiran kalam Qadariyah dan Jabariyah. 1. Apa perbedaan prinsip antara pandangan Qadariyah dengan Jabariyah? Jawab. Faham Qadariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri, sedangkan faham Jabariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia sudah ditentukan Allah. Manusia terikat dengan takdir Allah. Mereka tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam berkehendak. Materi yang kedua yaitu pemikiran Mu'tazilah. Materi pemikiran Mu'tazilah meliputi A. Sejarah lahirnya aliran Mu'tazilah, B. Ajaran dasar teologi Mu'tazilah, C. Tokoh-tokoh Mu'tazilah, D. Pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. A. Sejarah lahirnya aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari itazalah yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan, yaitu golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, Tolhah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari masalah pertikaian khilafah. Kelompok ini bersikap netral tanpa stigma teologi. Golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir terhadap pelaku dosa besar. B. Ajaran dasar teologi Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mempunyai 5 pokok ajaran yang tertuang dalam Ushulul Khamsah atau dasar yang 5, yaitu 1. At-Tauhid. At-Tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari dalam ajaran Mu'tazilah. 2. Al-Adlu atau keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah Al-Adlu yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil merupakan hal untuk menunjukkan kesempurnaannya, karena Tuhan Maha Sempurna, Dia pasti Maha Adil. 3. Al-Wa'du wal-Wa'id atau janji dan ancaman. Prinsip janji dan ancaman yang difahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan dari atas segala perbuatannya. 4. Al-Manzilah bain al-Manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Al-Manzilah bain al-Manzilatain atau tempat di antara dua tempat adalah posisi menengah bagi orang mukmin yang telah melakukan dosa besar selain dosa musyrik, maka orang tersebut ditempatkan satu tempat di antara dua tempat, yaitu antara mukmin dan kafir. Ia dikatakan bukan kafir karena ia masih percaya kepada Tuhan dan Rasul-Nya, tetapi bukanlah mukmin karena imannya tidak lagi sempurna. 5. Amar ma'ruf nahi munkar atau menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran dasar yang kelima adalah menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran atau amar ma'ruf nahi munkar. Ajaran ini menekankan manusia untuk berpihak kepada kebenaran dan kebaikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. D. Tokoh-tokoh ajaran Mu'tazilah. Adapun di antara tokoh dan pemikirannya sebagai berikut. Wasil bin Atta dilahirkan di Madinah tahun 70 Hijriah. Ia pindah ke Basrah untuk belajar dan berguru dengan ulama besar yang masyhur, yaitu Hasan al-Basri. Wasil bin Atta termasuk murid yang pandai, cerdas, dan tekun belajar. Ia berani mengeluarkan pendapatnya yang berbeda dengan gurunya sehingga ia kemudian bersama pengikutnya dinamakan golongan Mu'tazilah. Abu Zail al-Alaf dilahirkan tahun 135 Hijriah. Ia berguru kepada Utsman al-Tawil atau murid Wasil bin Atta. Ia merupakan generasi kedua Mu'tazilah
Mu'tazilah yang kemudian mengintroduksi dan menyusun dasar-dasar faham Mu'tazilah yang disebut dengan Ushulul Khamsah. Ia merupakan orang yang meletakkan dasar pertama bagi pertumbuhan aliran kalam, menyelaraskan akal dengan wahyu dan tetap menempatkan wahyu pada kedudukan primer. Al-Jubai berguru kepada Al-Shaham, salah seorang murid Abu Zail. Ia mempunyai pola pikir yang tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya, yakni mereka mengutamakan akal dalam memahami dan memecahkan persoalan teologi. D. Pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah. Pemikiran-pemikirannya yaitu satu tentang status pelaku dosa besar. Orang ini dikatakan tidak mukmin dan tidak kafir tetapi fasik, dan ditempatkan tidak di surga dan tidak di neraka tetapi menempati satu tempat di antara dua tempat yang terkenal dengan satu dasar dari ajaran Mu'tazilah yaitu manzilah bain al-manzilatain. Dua, tentang iman dan kufur. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar apakah tetap mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal dengan manzilah bain al-manzilatain. 3. Tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. 4. Tentang sifat-sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat yang ada, hanya zatnya. Semua sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. 5. Tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Aliran kalam rasional yang menekankan kebebasan manusia cenderung memahami keadilan Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Pertanyaan dan jawaban mengenai materi pemikiran Mu'tazilah. 2. Mengapa aliran Mu'tazilah kerap disebut sebagai kelompok rasionalis dalam Islam? Jawab, karena kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam pembahasan mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam menjelaskan materinya.